Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan mereview kelebihan dan juga kekurangan dari Infinix Hot 50 setelah hampir 2 bulanan pemakaian. Nah, buat kalian yang pengen beli HP ini, kalian tonton dulu supaya kalian tahu apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan dari HP ini. Oke, langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu. Oke, untuk kelebihan yang pertama yang aku rasain dari HP ini yaitu dari segi desain dan juga build quality-nya. Nah, untuk desainnya menurut aku pribadi di sini udah termasuk cakep ya guys ya, buat HP harga 1 jutaan. Modul kameranya, apalagi dari segi warnanya ini udah cakep banget, dan finishingnya ini matte jadi gak gampang nyeplak sidik jari guys. Ya, untuk masalah desain sih ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing, tapi menurut aku ini udah termasuk cakep banget. Kemudian untuk backdoornya ini masih menggunakan plastik dan juga framenya ini plastik guys ya, tapi untungnya pas aku pegang ini berasa solid guys ya, walaupun plastik tapi plastik yang berasa solid, nggak berasa kopong. Untuk harga 1 jutaan sih ini udah termasuk bagus guys. Oke, kemudian untuk kelebihan yang kedua yang aku rasain di HP ini yaitu dari segi layarnya. Nah, ini layarnya udah cukup bagus guys ya, terutama dari segi resolusinya yang udah Full HD Plus dan refresh rate-nya udah di 120 Hz ya. Jadi ini udah termasuk enak guys ya untuk layarnya. Warnanya juga cukup keluar dan detailnya ya ini jelas lebih oke daripada layar yang masih HD Plus di HP harga 1 jutaan yang lain. Jadi buat nonton ataupun buat sosial media ini udah enak banget guys. Untuk kecerahannya di luar ruangan ini masih cukup oke guys ya, masih cukup kelihatan. Untuk bezel layarnya ini termasuk standar sih guys ya, enggak yang tebal tapi enggak yang tipis juga, masih berasa sedikit tebal di bagian bawah. Kemudian untuk responsivitas layarnya ini aman ya, enggak ada delay maupun ghost toss sama sekali guys. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi kameranya. Nah, untuk kamera belakangnya ini beresolusi 50 megapiksel dan dua lainnya cuma kamera pendamping aja. Jadi nggak ada kamera ultrawide-nya guys ya. Tapi untuk harga 1 jutaan menurut aku ini wajar banget ya. Jadi aku nggak masukin ke kekurangan HP ini. Nah, untuk kamera depannya ini beresolusi 8 megapiksel. Untuk hasil foto di siang hari menurut aku di sini udah cukup bagus guys ya. Warnanya udah cakep, nggak pucat. Dan image range juga udah cukup luas dan detailnya juga udah cukup oke nih. Untuk kamera depannya juga udah cukup bagus, detailnya masih berasa. Kemudian untuk foto di malam hari di sini gambar yang dihasilkan udah cukup jelas ya, terangnya juga nggak over. Kemudian untuk detailnya juga ini masih ada. Ya, selebihnya kalian nilai aja sendiri di sini. Dan ini untuk perekaman Infinix Hot 50 di resolusi 1080 di 60 fps ya. Ini cukup oke, udah smooth ya di 60 fps. Cuma memang untuk stabilisasinya ini nggak bisa ya guys ya. Di resolusi manapun, di fps berapapun itu nggak ada cuy. Tapi untungnya untuk kualitasnya ini udah cukup oke sih menurut aku ya. Oke, ini dia untuk perekaman kamera depan dari Infinix Hot 50 ya, di resolusi 2K di 30 fps ya. Ini nggak ada mode stabilisasinya di kamera depan maupun kamera belakang. Jadi ini nggak terlalu stabil. Tapi untungnya untuk kualitasnya ini udah cukup oke sih guys ya. Tuh, gambarnya jelas dan detailnya juga udah cukup oke untuk sekelas HP harga 1 jutaan guys ya. Udah mantap menurut aku ini. Cuma memang nggak terlalu stabil aja sih. Tapi ya segini udah lumayan oke. Oke, kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu dari segi performanya. Nah, ini performanya gacor banget guys ya HP ini, karena udah menggunakan chipset MediaTek Helio G100 dengan RAM yang aku pakai ini yang 6/256 GB ya. Ada juga yang 8/128 GB. Dan untuk skor atunya ini tembus sampai 421 ribuan poin. Dan untuk memorinya juga udah cukup cepat ya, karena udah menggunakan UFS. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari menurut aku ini udah sangat tercukupi guys ya. Udah berasa ngebut untuk HP harga 1 jutaan ya, karena udah menggunakan Helio G100 dan juga menggunakan memori UFS ya. Jadi ini udah sangat oke lah ya buat kelasnya. Kemudian untuk main game juga ini udah cukup gacor guys ya. Di sini aku bakal ngetes game Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Nah, untuk game Mobile Legends ini bisa disettingkan ultra super ya, jadi bisa tembus sampai 90 fps. Untuk gameplaynya ini udah cukup oke guys ya, walaupun masih ada sedikit frame drop pas war gitu ya. Tapi di sini rata-ratanya itu bisa dapetin di 82 fps. Kemudian untuk suhunya ini di angka 44 derajat Celcius.
Kemudian untuk game PUBG Mobile di sini udah mantap banget guys ya, bisa dapetin settingan di smooth extreme guys ya setelah ada update software. Jadi ini bisa tembus sampai 60 fps dan pas gameplaynya ini udah sangat stabil guys ya kalau di map biasa. Tapi kalau di event pas rame musuh itu bakal sedikit frame drop ke angka 40-an sampai 50-an fps. Tapi overall ini udah oke banget, dapetin rata-rata fps di angka 57 fps dan suhunya juga masih adem di angka 40 derajat Celcius. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan lowest di 60 fps dan di sini untuk gameplaynya masih playable banget guys ya. Dapetin rata-rata fps di angka 43,4 fps ya dengan suhu di angka 44 derajat Celcius ya. Ini suhunya masih tergolong wajar nih. Oke, kemudian untuk kelebihan yang kelima yang aku rasain dari HP ini yaitu dari segi ketahanan baterainya. Nah, untuk baterainya ini di 5000 mAh ya. Nah, di sini pas aku pakai ini dapetin SOT di sekitar 8,5 jam. Untuk baterai di 5000 mAh sih ini udah termasuk awet guys ya. Di sini untuk penggunaan nonton YouTube ya kebanyakan sekitar 4 jaman, kemudian 2 jam main game Mobile Legends dan juga app, kemudian tes kamera dan sisanya untuk sosial media ya. Ini menurut aku udah termasuk awet banget ya buat HP di 5000 mAh guys. Oke, untuk kelebihan yang terakhir yaitu dari segi fitur-fiturnya. Nah, untuk fiturnya di HP ini udah cukup lengkap guys ya. Mulai dari NFC ada, kemudian IP rating 54 ada. Kemudian ada juga bypass charging guys. Kemudian ada always on display guys ya, walaupun berasa gimmick karena layarnya ini masih menggunakan IPS. Kemudian di sini juga ada flash di bagian depannya ya. Jadi jarang banget di merek lain. Kemudian masih ada slot untuk micro SD serta masih ada lubang jack audio. Dan terakhir ada AI di HP ini guys ya, jadi mantap banget. Nah, di sini contohnya ada AI di galeri, AI penghapus. Jadi kita tinggal hapus aja dan objeknya bisa hilang guys ya. Tuh ya, ini udah cukup rapi ya untuk penghapusannya. Jadi ya menurut aku ini untuk fitur-fiturnya cukup lengkap guys ya. Oke, kita lanjut ke kekurangan dari HP ini. Nah, untuk kekurangan yang pertama yang aku rasain di HP ini yaitu dari segi speakernya yang masih mono guys ya, masih satu di bagian bawah. Tapi sebenarnya ini bisa dibilang wajar sih guys ya buat HP harga 1 jutaan, 1,7, 1,5 gitu ya. Tapi karena di brand lain atau di HP lain itu ada yang punya stereo speaker, jadi ini aku masukin di kekurangan dari HP ini. Tapi untungnya untuk kualitas speakernya ini masih tergolong bagus buat speaker di harga 1 jutaan ya. Kalian dengar dan nilai aja sendiri di sini. Kemudian untuk kekurangan yang kedua yaitu giroskop di HP ini masih software guys ya. Jadi untuk giroskopnya ini delay. Sebenarnya ini wajar sih guys ya buat HP harga 1,5 1,7 jutaan gitu ya. Tapi karena di HP lain itu ada yang udah menggunakan giroskop hardware, jadi aku masukin ke kekurangan dari HP ini. Tapi buat kalian yang nggak terlalu masalah sih, ya ini kalian abaikan aja guys ya. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu dari segi pengecasannya yang cukup lama. Nah, ini udah support di 18 watt ya, jadi ngecas 2% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit. Ya ini agak sedikit wajar sih guys ya buat HP harga 1 jutaan. Tapi karena di HP lain itu ada yang udah support 33 watt, 30 watt, 25 watt gitu ya. Ya menurut aku ini bisa menjadi kekurangan buat HP ini. Kemudian untuk kekurangan yang keempat yaitu dari segi varian memorinya yang aneh guys ya. Di sini ada dua varian yaitu 8/128 GB dan di 6/256 GB. Untuk harganya yang 6/256 GB itu di sekitar 1,7 dan yang 8/128 itu di 1,6 jutaan ya guys ya. Jadi kalian harus pilih antara memori besar tapi RAM kecil atau RAM besar tapi memori kecil guys ya. Jadi kalian nggak bisa menang dua-duanya ya. Kalau saran aku sih kalau kalian pengen yang RAM 8/256 GB, kalian langsung aja beli yang Hot 50 Pro, yaitu bisa dapetin RAM di 8/256 GB plus layar udah AMOLED, kemudian pengecasan yang lebih cepat. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir yaitu dari segi softwarenya. Nah, untuk softwarenya ini menggunakan XOS versi 14.5.0 dan Androidnya ini di Android 14. Nah, di sini ini ada update software guys ya. Kebetulan pas aku bikin video jadi aku belum sempat update. Untuk jaminan update sayangnya ini gak dapat update Android guys ya. Jadi mentok di Android 14 aja. Tapi untungnya untuk update patch ini masih dapat guys ya. Dan yang jadi kekurangan lagi yaitu dari segi iklannya guys ya. Ini sempat
muncul beberapa kali dan cukup mengganggu ya di atas ini iklannya. Tapi ya untungnya sekarang udah jarang banget ketemu iklan guys ya. Untuk UI-nya ya ini standar aja, UI dari Infinix XOS gitu. Menurut aku ya ini standar-standar aja untuk UI-nya ya. Cuma kekurangannya itu dari segi jaminan update-nya dan ya ada iklan tadi. Tapi iklannya sekarang udah jarang. Oke, mungkin itu aja untuk video kelebihan dan juga kekurangan dari Infinix Hot 50. Untuk kesimpulannya, menurut aku HP ini sangat worth it banget buat kalian beli ya. Soalnya HP ini banyak banget kelebihannya ya. Dan kekurangannya juga kekurangan yang bisa dimaklumi di harga segini cuy. Jadi ya, ini worth it banget buat kalian beli. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya.